Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua 1, Bapak Yusdarman MAG, kemudian juga hadir di sini Wakil Ketua 2 dan bendahara juga Ibu Rizka Idairawan MPD, dan juga Bapak Satria SPDI selaku operator sistem Stay Darul Hikmah, dan saya Maria Vivianti MIKOM selaku Wakil Ketua 3 Stay Darul Hikmah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillah hari ini cuaca sangat mendukung, keadaan sangat mendukung. Allah berikan kenikmatan kita hari ini bersilaturahmi, hadirkan kami di sini di tengah ibu-ibu semuanya. Allah benar-benar anugerahkan kehadiran kita bersama hari ini sebagaimana harapan kita semua. Dan tak lupa pula salawat dan salam kepada kekasihnya Allah Muhammad Rasulullah SAW sebagai suri teladan kita dalam kehidupan sehari-hari yang senantiasa kita lakukan, kita tekuni, kita jalani sebagaimana risalah kekasihnya Allah, suri teladan kita sampai akhir zaman nanti. Ibu-ibu sekalian, kami mau apresiasi setinggi-tingginya, sebesar-besarnya kepada teman-teman mahasiswa nih, Ibu Astuti, Ibu Melia, dan ini siapa satu lagi dong? Ya, ini mahasiswa kami satu lagi namanya Almas. Ini luar biasa ya, menyambut kami dengan penuh sukacita, dengan luar biasa, dengan fasilitas hal-hal yang di luar prediksi kami ini. Nah, jadi memang Masya Allah ya, hari ini kami haturkan terima kasih banyak sudah memfasilitasi dan menyambut kami hari ini di Gampung Sukaraja, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Ibu-ibu sekalian, kami hari ini selain nanti tujuan beberapa hal penting yang nantinya kami sampaikan, yang akan disampaikan oleh Bapak Yusdarman selaku Wakil Ketua 1, dan nanti juga disampaikan oleh Wakil Ketua 2. Ada beberapa hal terkait dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Stay Darul Hikmah Jawa Barat. Untuk itu, karena di sini masih menunggu ibu-ibu yang sudah diundang ya, yang sangat luar biasa, nggak apa-apa, nanti diikuti saja sambil berjalan, nanti bisa kita menyesuaikan. Kalau memang di luar ini ternyata tiba-tiba kita sudah selesai, nanti bisa ditanyakan kembali, bisa menghubungi kami kembali. Langsung saja kami persilakan kepada Bapak Yusdarman. Tapi sebelum itu kami terima kasih ini yang Desa Gampung Raja ini yang sudah memberikan tempat untuk kami lakukan sosialisasi di sini ya. Karena biasanya kita ke sekolah-sekolah begitu, tapi hari ini memang kami yang hadir di sini khusus untuk menyampaikan kepada ibu-ibu semuanya. Langsung saja kepada Bapak Yusdarman. Beliau ini juga tadi yang menyetir kami, emang luar biasa.
Insyaallah agak jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahi amma ba'du. Syukur alhamdulillah Allah telah mempertemukan kita bersama di tempat yang sangat mulia ini, yaitu di rumah Allah, Masjid Kampung Sukaraja, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya. Kemudian juga diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan kita dapat bertatap muka dengan ibu-ibu, dengan kami struktural stay Darul Hikmah Aceh Barat. Kemudian selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW dan juga kepada ahli dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Ibu Fiti, Ibu Rizka, Bapak Tengku Satria, yang kami sudah sama-sama berhadir pada hari ini. Kemudian yang kami hormati ibu-ibu baik mahasiswa STAI ataupun calon mahasiswa STAI. Kemudian kami melihat juga di sini ada alumni Ibu, alhamdulillah juga hadir. Ibu masih mau bersama dengan kami di sini walaupun sudah selesai. Keluarga besar Darul Hikmah masih berasa hingga Ibu mau hadir sama-sama pada hari yang berbahagia ini. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2. Terima kasih Pak. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita sudah sama-sama dapat bersilaturahmi yang pertama sekali dengan kami yang jauh dari Aceh Barat. Kemudian yang keduanya kami hadir ke sini sebagai untuk sosialisasi menyampaikan tentang kampus STAI Darul Hikmah. Kampus STAI Darul Hikmah ini juga sama seperti STAI Tengku Dirunding, sama-sama di bawah Kementerian Agama, PDDikti, perguruan tinggi. Kemudian di STAI Darul Hikmah ini ibu-ibu ada 3 prodi sekarang, sudah bertambah tahun ini 1 prodi lagi, yaitu prodi pendidikan bahasa Arab, kemudian prodi pendidikan anak usia dini atau PAUD atau guru TK, kemudian yang paling terbaru tahun ini kita mulai menerima mahasiswa baru, yaitu ekonomi syariah. Ini jurusan yang non pendidikan, yang bukan alumninya itu menjadi guru, tetapi lebih mengarah kepada kantor, pemerintah, dan lain sebagainya. Jadi ini yang tujuan kami datang ke sini kepada ibu-ibu, mensosialisasikan untuk dapat sama-sama ibu ataupun adik-adik ataupun anak-anak dapat melanjutkan pendidikan di sana. Banyak kemudahan yang kami berikan. Kalau dari segi itu akreditasi ataupun legalitas, kita juga sama diakui oleh Dirjen, juga oleh pemerintah.
kemudian juga kita telah terakreditasi dengan nilai baik, kemudian juga kita setara dengan studi B ataupun dengan UTU. Cuma karena kita di bawah yayasan, kita ini adalah lembaga swasta. Tidak mungkin kita ini dinegerikan karena dimiliki oleh yayasan. Ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, kami sengaja untuk menuju ataupun mencari mahasiswa ke TK-TK, ke kampung-kampung, karena sekarang ini banyak guru-guru yang mengajar di PAUD, di TK, ini belum S1. Sedangkan aturannya pemerintah itu setiap guru yang mengajar di PAUD, di TK, itu harus memiliki kualifikasi pendidikannya itu adalah S1 PAUD ataupun S1 TK. Tapi banyak kawan-kawan kita mengajar di TK ini belum memiliki kualifikasi ijazah S1 PAUD, sehingga terkendala di data kantor dinas pendidikan, tidak bisa masuk ke Dapodik, tidak diakui pengabdiannya. Maka apalagi sekarang ini ibu-ibu setiap kampung itu sudah memiliki TK, yang mana pemerintah kampung wajib menganggarkan untuk uang kampung untuk pendidikan ataupun pendidikan anak usia dini, wajib dibiayai. Maka tidak ada kampung yang tidak ada TK, malah ada kampung-kampung kita ini yang lebih daripada 1 TK, ada yang 2 TK. Nah, maka ini peluangnya besar. Kemudian dalam hal ini kami ibu-ibu mencoba mengambil kebijakan supaya ibu-ibu ini bisa, yang mengajar-ngajar di TK ini bisa sambilan. Seperti ibu-ibu yang sudah menjadi mahasiswa atau ibu-ibu yang sudah menjadi alumni. Wah, kalian tak Bu? Belum. Cuma kadang mau data Bu, alhamdulillah. Nah, jadi kalau kita sudah masuk, sudah mempunyai ijazah, kualifikasi ijazah S1 itu insyaallah di Dapodik kita sudah masuk datanya. Ini kebijakan yang kami ambil ibu-ibu adalah supaya ibu-ibu bisa kuliah sambilan. Kalau yang sudah berkeluarga bisa mengurus keluarga, kalau yang kerja mengajar di TK bisa sambilan mengajar. Kalau ibu-ibu yang tidak begitu bisa fokus lagi, kami berikan keringanan. Ini banyak kebijakan. Ini salah satunya adalah dalam jadwal kuliah. Jadi jadwal kuliah ini kami coba untuk menyesuaikan dengan keadaan ibu-ibu atau adik-adik yang ada di kampung. Sehingga kita bukalah jam belajarnya itu hari Jumat setengah hari, hari Sabtu setengah hari, baru hari Minggu. Itu yang hari yang memang kita tidak dinas, tidak mengajar. Sedangkan hari-hari lain masih bisa kita pergunakan untuk kegiatan kita, apakah kita mengajar di TK ataupun lain sebagainya. Ini. Nah, kemudian kami juga memberikan beberapa beasiswa. Ada beasiswa KIP. Kalau sekarang alhamdulillah kita sudah dapat beasiswa KIP kuliah. Ini khusus kepada adik-adik ataupun anak-anak yang baru lulus dari SMK, MA ataupun SMA, SMK itu lagi ya. Nah, ini yang baru-baru lulus tahun ini kalau kita seleksi nanti bisa masuk ke beasiswa KIP. Ada lagi beasiswa itu subsidi SPP bagi guru-guru TK yang mengajar sudah mengabdi beberapa tahun, itu kita berikan keringanan SPP-nya. Nah, SPP-nya kita potong subsidi ya. Itu untuk kita memberikan satu penghargaan guru-guru yang sudah lama berhonor ataupun mengajar di TK. Kalau yang baru-baru tamat SMA atau SMK,
kita berikan peluang untuk dapat ikut beasiswa KIP. Nah, nanti juga kita akan seleksi. Kalau tahfidz ada juga kepada alumni daya. Kalau mampu membaca kitab, menguasai kitab kuning, itu juga kita berikan beasiswa berbentuk subsidi SPP. Sampai tingkat berapa yang dikuasai kitabnya. Nah, ini beberapa kemudahan ibu-ibu. Insya Allah kami melihat bahwa yang dari Darul Makmur ini yang kuliah di sana ibu-ibu, walaupun sudah ibu-ibunya sudah anaknya sudah besar-besar, tetapi alhamdulillah juga selesai kuliahnya. Nah, jadi kami mungkin adik-adik ini ataupun ibu-ibu belum sampai informasinya. Maka pada hari inilah sampai kami di sini mengajak, di samping Pak Sudami mengajak supaya sama-sama kita dapat kuliah di sana. Kami menjual program, memberikan program kepada ibu-ibu supaya ibu-ibu dapat melanjutkan program S1, apalagi ibu-ibu yang sudah berhonor ataupun honorer di TK ataupun di bawah. Mungkin ini sebagai yang pertama dari kami. Nanti kalau kurang jelas dapat kita diskusi dengan ibu-ibu sekalian. Yang kurang jelas itu dapat dipertanyakan. Kalau tidak bisa kami jawab, nanti kami minta waktu, akan kami minta waktu untuk kami jawab pertanyaan ibu-ibu. Kemudian kalau memang kawan-kawan banyak yang belum sempat hadir, kami mengharapkan nanti informasi ini yang ibu-ibu sampaikan kepada kawan-kawan, juga kami akan berikan brosur supaya ini adalah peluang ibu-ibu yang ada di TK-TK yang mungkin sangat banyak di Alubili dan sekitarnya ini, yang mungkin belum tahu bahwa di Provinsi Aceh bagian barat selatan ini, yang bukan di Banda Aceh tetapi jalur barat dan selatan, ada kampus yang memiliki prodi PIAUD. Karena tidak ada ibu-ibu kecuali di Banda Aceh yang ada. Kalau ibu-ibu belum mungkin ke Banda Aceh sambilan, inilah yang dapat kami sampai pada hari untuk menyampaikan informasi ini kepada ibu-ibu, bahwa ada di Melabuh, tepatnya di Pasantren Darul Hikmah, Desa Gampung Penagaraya, Kecamatan Merobo, Kabupaten Aceh Barat, itu ada STAI Darul Hikmah, Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah, mempunyai prodi PIAUD dan prodi Bahasa Arab dan prodi Ekonomi Syariah. Mungkin ini Ibu Vivi sementara yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Musdahman selaku Wakil Ketua 1 STAI Darul Hikmah. Tadi beliau sudah menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan profil dari kampus Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Darul Hikmah. Ini ada yang mau menambahkan? Sebelum kita nanti ibu-ibunya mau tanya boleh, mau diskusi silakan nanti. Ya, yang pasti punya alasan mengapa kita memilih kampus STAI Darul Hikmah. Tadi sudah Pak Yu sampaikan bahwa satu-satunya di pantai barat selatan Aceh ini memiliki prodi PIAUD. Nah, di wilayah Aceh, pantai barat selatan wilayah Aceh. Nah, kemudian juga satu-satunya PT KIS Pantai Barat Selatan wilayah Aceh yang berbasis daya. Satu-satunya. Jadi hanya yang berbasis daya, karena kampus kita memang ada pesantren atau daya. Kemudian di kampus kita ini juga
sudah punya tenaga pengajar yang kompeten, kemudian juga tenaga pengajar yang sudah terverifikasi. Dan satu hal lagi yang paling penting, biaya kuliah terjangkau dan termurah hanya di kampus saya Darul Hikmah. Nah itu boleh nanti mau tanya yang sedang kuliah boleh, iya benar nggak Bu kalau misalnya kampus saya Darul Hikmah? Iya, apalagi UKT ini sudah tinggi-tinggi, ya kan? Kampus lain UKT-nya sudah meningkat. Nah, hanya kampus Darul Hikmah ini yang termurah. Jadi itu nggak naik-naik, nggak tahu kenapa ini Pak Ketua ini Wakil Ketua nggak apa-apa, ya apa normal saja. Padahal kampus-kampus lain itu sudah naik UKT-nya bermacam-macam. Jadi Bapak Ibu mahasiswa kami itu selain di Alumni ada juga di Aceh Jaya. Dari Aceh Jaya juga ada mahasiswa kita, mahasiswa kami yang sekolahnya khusus prodi PIAUD. Bapak ada yang mau disampaikan? Baik, karena yang mengingat waktu juga, kita langsung saja ibu-ibu dipersilakan boleh mau tanya apa saja boleh seputar kami, silakan. Ini presiden. Gak apa-apa, gak sama malu. Kami mau tanya dulu, ibu-ibu ini TK perwakilan desa atau TK sekecamatan Darul Makmur? Ini perwakilan dari kampung, maksudnya dari kampung mana saja? Kita ingin tahu kan? Perwakilan dari kampung mana saja? Ada ibu-ibu yang mau bertanya? Ini kayaknya yang yang ibu-ibu yang baru ini kayaknya baru lulus SMA ya? Ya. Sedikit tambahan dari saya ibu-ibu. Kampus kita ini memang memfasilitasi juga seperti yang disampaikan oleh ketua satu tadi, yaitu memfasilitasi guru yang honor di TK-TK. Itu bisa dilihat di brosur itu. Kita punya beasiswa 6 beasiswa. Ada beasiswa KIP, ini peluang buat adik-adik yang baru lulus SMA, itu peluang besar untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Kemudian ada beasiswa Hafiz, dan yang paling penting di sini ada beasiswa guru honorer. Dan saya yakin di sini itu ramai yang sudah berhonor, ya kan? Nah, ini peluang juga untuk ibu-ibu yang boleh mendapatkan nantinya beasiswa guru honorer. Nah, kita melihat peluang ke depan, ibu ya. 2 tahun yang lalu dibuka P3K, itu diminta kota 100 orang, tidak ada yang daftar, maka kota itu dihapuskan untuk Nagan Raya, sama seperti Aceh Barat. Nah, tahun 2023 lulusan Darul Hikmah 89% itu lulus P3K khusus guru PIAUD-nya, pas sehari setelah wisuda. Nah, itu sangat luar biasa bagi kami. Karena apa? Peluangnya itu untuk ibu-ibu semua, ketika capek-capek honor dan tidak diakui itu sangat menyakitkan, betul? Nah, itu coba lihat peluang ke depannya. Insya Allah untuk Nagan Raya ke depannya itu P3K-nya itu akan dibuka kota besar. Nah, ketika dibuka kota besar,
itu pasti yang daftar itu belum ramai, Bu. Jadi peluang ibu-ibu ini masih ada. Dan mengingat pun biaya kuliah di daerah di Stay Darul Hikmah ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Vivi itu sangat termurah se-Barat Selatan. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan mengenai biaya ataupun hal lainnya. Ada guru TK yang sudah berhonor, yang sedang berhonor. Kalau ibu ada yang sedang masih dalam proses honor mengajar, ada nggak? Coba ibu tunjuk tangan. Yang ini. Oh ini yang honor. Yang kepala sekolah. Tapi sudah S1 ya? Belum. Oh sudah. Fine. Maksud kami Bu tanya guru-guru ibu-ibu yang mohon di PAUD seperti ini. Kami kalau ada peluang nanti kami kan membuka lokal khusus. Ya, khusus saja ada 20 orang. Itu guru-guru honor yang di PAUD itu membuka satu lokal khusus. Jadi dia ini tidak bersaing dengan adik-adiknya yang baru tamat SMA. Nanti kuliahnya pun bisa kita sesuaikan, tugasnya bisa kita sesuaikan, waktu belajarnya kita sesuaikan. Ini kalau memang satu lokal ini khusus guru-guru honor biologi. Jadi kalau dia seragam seperti itu, kita bisa manage. Namanya lokalnya itu khusus guru honorer. Kan? Kenapa? Karena kita ingin sama-sama berhasil. Nah, program kami bisa jalan, guru-guru honorer ini bisa terakomodir daripada hajatnya. Hajatnya yaitu ada legalitas ketika dia berhonor. Nah, nanti kita buka lokal khusus. Kalau ada 20 orang bisa kita buka satu lokal khusus kepada guru-guru honorer. Jadi juga nanti kalau kita biasanya pengalaman ibu-ibu kalau disuruh bersaing dengan adik-adik ataupun anak-anak yang baru tamat SMA itu agak keteteran sedikit. Nggak juga. Saya kemarin di Bulog, Pak. Ibu beda. Sama saya, Pak. Beda. Itu semua tergantung. Ya, alhamdulillah kalau ibu berpikir itu kan. Jadi yang memang nanti semangatnya sudah semangat ada, cuma kesempatan banyak pikiran yang lain. Tapi kuliah harus selesai juga. Nah, maka yang ini nanti kita berikan dia untuk pengajaran yang khusus itu maksudnya. Nah, kalau ibu saya bagi pengalaman Pak ya. Ya silakan. Silakan kok yang ibu kuliah. Nah, silakan Bu. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadia. SPD sekarang Pak. Nama saya Sadia SPD. Saya dari Desa Suaka Lembang. Alhamdulillah saya sudah umur berapa ya kuliahnya? 40 ke atas Pak. Saya sebaya dengan Pak Yus Darman. Dosen saya sebaya dengan saya. Tapi saya tidak mengalah, tetap kuliah, semangat. Kalau hari apa dari sini kuliah, malah saya kurang absen Bu. Saya sekolahnya pakai Supra Bu. Supra saya jelek, nggak sampai ke Melabuh, tapi saya sempat sampai ke Melabuh jalan Tripa. Pulangnya Bu jam 6 kadang. Almarhum Pak saya Pak ya. Almarhum Pak saya itu dia nggak boleh kalau kita belum waktu sampai waktu nggak boleh keluar Bu. Saya tetap semangat. Sholat maghribnya saya di Tripa Pak. Maghribnya di Tripa itu lewat tekongan, itu lewat maghrib tuh Bu. Saya sekali-kali meneteskan air mata juga. Beginilah perjuangan seorang mahasiswa. Makanya ibu-ibu kalau mau kuliah silahkan. Karena di PAUD ini kita peraturannya semakin meningkat. Karena waktu kami dulu kayak gini Bu, kalau orang ibu-ibu nih ya, yang dibilang Pak Yus tadi, ibu-ibu tuh disatukan satu lokal karena kita banyak permintaan. Termasuk saya dulu waktu kuliah, Pak, kami ini ibu-ibu, kami nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu, tapi semangat belajarnya tetap Bu. Cuma keringanannya tetap didengar oleh dosen-dosen. Ya ibu-ibu, nanti kalau KKN kita sering pulang tuh dikasih juga sama Pak. Ya ibu-ibu ada anak, ada suami, gitu Bu. Jadi yang adik-adik tetap semangat. Karena di kuliah itu waktunya kita bersama-sama di situ, terakhir kita di situ dengan teman-teman. Jadi nggak usah patah semangat kalau ibu-ibu memang banyak mengeluh. Alhamdulillah, saya kemarin itu dapat predikat cum laude. Alhamdulillah, iya karena di Darul Makmur kita nggak ada TK negeri Pak. Disitulah kendala saya ikut P3K kemarin tidak bisa. Tapi alhamdulillah, saya berusaha semaksimal mungkin. Saya bisa masuk ke TKBB di Lami di sekolah Bukmas. Saya merengek-rengek ke kepala sekolah, di mana ibu saya udah tua bukan begini. Alhamdulillah dikasih lagi Pak. Saya udah ikut sekali P3K. Doa bapak-bapak dan ibu-ibu di stay, mudah-mudahan saya lewat di tahun ini. Itulah pengalaman saya di Stay Darul Hikmah. Bu, kita kan sudah ibu-ibu, tapi di saat kuliah itu ambil S1 kita perasaan kita masih gadis loh Bu. Nggak punya anak, nggak punya suami ya Pak. Pengalaman saya kemarin. Waktu di make up tuh Bu, jadi darah baru, nggak kenal lagi orang dengan saya. Jadi saya di D2 PGTK itu saya wisudanya di Banda Aceh Bu. Di Banda Aceh, tapi tidak secantik waktu kuliah di Stay Darul Hikmah. Gitu Bu. Karena tahun ya Bu ya. Waktu saya lewat dulu 2004, jadi kita belum make up kali kan. Sekarang udah mama-mama, sekarang udah kecil-kecil. Jadi saya tampak lebih cantik lah Bu. Makanya ibu-ibu yang mau kuliah di Stay Darul Hikmah, majulah. Tidak ada yang istilah kita mengeluh. Kalau mengeluh ya Bu, nggak mungkin. Karena pengalaman saya dulu Pak, saya itu sudah mendaftar sekali di Stay Darul Hikmah. Udah itu saya berhenti karena saya sibuk ke Banda Aceh itu. Berarti kuliah itu kalau bukan dari diri kita sendiri tidak bakal kita kuliah. Kalau dari suami Bu, itu anak ini itu semua dari diri sendiri. Yakinlah Bu, pasti kita bisa. Moto Stay Darul Hikmah pasti kita bisa Bu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mau kalah sama mama. Ya. Terima kasih Bu Nur Sadia, Masya Allah. Ini bukan mempromosikan, tapi ini adalah alumni itu sangat menentukan citra kampus. Nah, beliau tuh sudah membuktikan. Artinya itu pembuktian secara alami, data dan fakta yang sudah pernah Ibu alami selama berkuliah sampai selesai.
ternyata muda kita itu bukan karena make up, tapi jiwanya yang semangat. Nah, itu yang muncul. Akhirnya terpancarkan ya, terpancarkan. Saya satu lagi mau lihat, karena saya punya mahasiswa namanya Bu Astuti. Nah, beliau ini bawa anak ke kelas. Nggak masalah, anaknya guling-guling di kelas itu nggak apa-apa. Kami bolehkan, silakan. Kenapa? Ibu mau meraih pendidikan, masa kita tolak, kita nggak bolehkan? Nggak boleh kan? Karena pendidikan, hak pendidikan itu adalah setiap orang berhak menerima pendidikan. Iya. Jadi Ibu Astuti ini luar biasa. 1 minggu 3 hari khusus ke Melabuh hanya untuk kuliah. Beliau sampai ke kos coba. Nah, yang penting harus yang pertama adalah support suami dulu, ridho suami dulu, izin suami dulu kalau yang sudah berkeluarga. Kalau yang belum, ya minta izin sama orang tua, saya mau kuliah. Begitu. Iya Bu Astuti ya? Ya, semangat. Jadi itu sudah beberapa orang yang memberikan kesaksian, testimoni untuk yang bersekolah di kampus Darul Hikmah. Kita kasih keringanan. Kampus ini banyak kali kita kasih kemudahan. Kalau dulu nggak ada beasiswa, sekarang malah banyak beasiswanya diberikan. Jadi nggak usah lihat usia. Tadi ibu sudah mau masuk kepala 5, ada yang sudah pernah kuliah dulu kepala 6 ya. Ada usia 60 tahun ya sudah, tapi ibu tetap hampir masuk kepala 7. Jadi memang ini semua tergantung kita. Jadi ibu kembali lagi. Ada yang satu kelas sama anaknya coba kuliah. Jadi begitu. Jadi gitu ya. Baik ibu-ibu, ini yang muda-muda boleh mau ditanya apa, mau seperti apa, mau kuliah di mana silakan. Ada berencana kuliah nggak apa-apa. Kalau sepulang dari sini masih mikir-mikir nggak apa-apa, nanti hubungi kami dampingi. Karena gelombang pertama pendaftaran mahasiswa baru sudah kami tutup. Nah jadi alhamdulillah sudah masuk 75 orang yang gelombang pertama. Nah insya Allah kami akan buka kembali pada gelombang kedua di tanggal 3 hari Senin, tanggal 3 Juni sampai 31 Juli 2024. Nah itu untuk gelombang kedua. Nah setelah 31 Juli ibu-ibu di sini belum daftar, mohon maaf berarti semester berikutnya, gitu ya. Nah itu akan kita mulai nanti kuliahnya di bulan 9. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya, mumpung masih ada beasiswa. Kalau sudah di luar, misalnya gini nih, ibu ternyata mau kuliah karena ada satu dan lain hal, daftarnya di bulan 9. Mohon maaf, ibu nggak bisa ikut dalam tes beasiswa. Seperti itu. Ya, kalau daftarnya di bulan 9, bulan 10. Kan kita sudah tutup ya gelombang kedua. Tiba-tiba ada yang mau kuliah misalnya, tapi mohon maaf ibu tidak bisa daftar tes beasiswa. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya di bulan Juni sampai bulan Juli terakhir untuk bisa tes seleksi beasiswa. Jadi begitu ibu-ibu. Ada yang mau ditanyakan? Hah? Ada yang ingin kuliah? Ini rame, ini berhalangan, pertama yang udah ngajar di PAUD kebetulan berhalangan hari ini. Ada banyak yang berhalangan. Yang punya lagi. Ada Pak satu orang dari Akuaki memang mau kuliah, udah tanya juga sama saya kan. Cuman hari ini beliau berhalangan karena ada acara di sekolah. Karena Yayasan Darwati saya pegang Pak. Dia foto saya foto dia langsung mari. Boleh disampaikan aja. Itu ya, Mira, iya. Memang mau masuk ya. Dia kan Maria kan pertanian kan itu lah kan. perikanan, dia mau masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Ini membuktikan ibu-ibu punya keinginan sudah 80% karena sudah hadir untuk mendengarkan sedikit sosialisasi tadi.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya, kalau di kampus itu dipanggilnya Pak Idris. Cuma layak saya dipanggil Bapak karena saya sudah punya anak. Cuma masih muda, tampangnya tua. Nah, ya ini kebetulan tadi ada kegiatan di makam. Jadi agenda pertemuan ini kan saya yang anikan sama si Melin, Bu Melin sama Bu ini tadi. Ada 3 orang ini saya agendakan. Ya, Melia. Iki lah nek Siti salah. Ya, ibu-ibu semuanya, saya nggak mau menceritakan cek langit istilahnya. Kau nek mau tenang ngomong tuh pas gue, terus nggak betul. Kamu tadi punya alim ini biar selalu pakai bahasa Jawa, namanya Jawa. Nah, saya orang Aceh, Bapak Aceh, tinggal di Senagan. Saudara, dulur, aken alubili. Nah, jadi yang saya mau bilang sama ibu-ibu, alubili itu saya bilang sama Pak Yus, alubili itu kalau bisa diistimewakan. Bagaimana diistimewakan? Kalau telat dimaklumi, bawa anak dimaklumi, bawa suami, ya, tunggu di luar. Maksudnya kita maklumi semuanya. Begitu ibu. Yang pasti, ibu-ibu, kalau ibu mau istiqorah, nggak masalah, silakan istiqorah. Tapi jangan sampai 4 tahun ibu istiqorahnya. Kalau ibu istiqorah 4 tahun sudah selesai kuliah. Saya cerita sedikit. Ada beberapa mahasiswa yang kemarin tuh kuliah, ya kan? Itu saya sudah beberapa tahun yang lalu. Saya bilang, Bu, kuliah dulu. Nah, kuliah aja anakku. Ada BDM. Kan, laku macam tu. Padahal kalau dia ambil tuh pendaftaran, ya kan? Ambil pendaftaran terus, beriringan masuk, ya kan? Sandiwara kita buat nanti. Suami pasti mendukung. Ya kan? Misalkan masuk sama Bu Vivi. Ini khusus alumni saya bilang. Bu Vivi, ini mohon maaf jauh kali hujan deras tadi. Ini Bu Vivi ya. Ada 2 kali nggak hadir. Dikasih tugas sama Bu Vivi buat makalah. Dan nggak bagus. Yang penting cara ya kan untuk mencapai tujuan. Nah, ketika kemarin kan ada penyambungan Bu. Kemarin tuh ada penyambungan. Penyambungan aja nggak mau. Nggak ada yang mau penyambungan. Alah, nggak ada mau lah penyambungan, nggak ada mau penyambungan. Tiba-tiba ketika sistem ditutup, nggak boleh lagi penyambungan. Ini nanti urusan sama Tengku Satria, sama Pak Satria urusannya. Sekarang semuanya nggak boleh ada kampus yang menerima penyambungan. Saya takut ibu-ibu, ini kan yang sudah ditutup penyambungan, ya kan? Kedua, ibu-ibu itu nanti takutnya tahun depan itu langsung di-cut sama pemerintah, wajib hadir, wajib masuk, wajib ada nilai, wajib semuanya. Bagaimana nasib yang udah lama honor? Ya bukan? Udah lama honor, udah lama, dan sekarang tidak dibenarkan lagi secara aturan itu SMA. Nggak ada SMA. Kalaupun SMA yang aja, is oke silahkan, tapi nanti akan mempengaruhi, banyak pengaruhnya. Salah satunya ketika dimonif sama dinas, ya kan? Audit lain sebagainya. Artinya ibu-ibu, ini sangat penting kami tawarkan sebelum sistem itu ditutup, karena yang pegang sistem bukan kita, pemerintah yang berikan sistem itu. Nah, mungkin ini hanya selayar pandang dan diceritakan kepada ibu-ibu. Artinya yang perlu digarisbawahi, ibu-ibu yang dari alumni, ingat nih, yang mau kuliah nantinya, ibu-ibu untuk saya istimewakan. Nanti jumpa dengan saya. Saya kasih cara dan solusi ketika ibu itu ada kendala. Paham ya? Tapi kalau nggak ada kendala jangan minta solusinya. Ya kan? Kita prioritaskan. Ada beberapa mahasiswa yang kuliah sekarang di Darul Hikmah yang dari alumni. Pak,
kami Pak gini Pak ya, kami gini Pak ya. Saya yakan, saya prioritaskan. Karena kenapa? Dia punya niat. Dia punya niat untuk mau kuliah. Dan alhamdulillahnya ibu, sekarang kita sudah bilang ibu, ekonomi syariah. Nah, kita udah ada ekonomi syariah. Kampus lain itu sudah apa namanya? Sudah di kampus di Banda Aceh sama di perbatasan sana itu sudah menerima rekrutmen ekonomi syariah. Sedangkan mereka izinnya belum turun. Kita izin sedang dari pesawat ke Melabuh, ya kan? Maksudnya sudah diketuk palu sama dinas, sama kementerian, baru kita rekrut. Kemarin pun baru kemarin sudah 6 orang yang mendaftar. Nah, ibu, baru 6 orang daftar. Kenapa hari ini kok Bapak datang ke Alumni Pak? Oh, jauh-jauh. Karena banyak mahasiswa kita itu juga dari Alumni. Banyak dari Alumni. Dan saya yakin banyak juga ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang barangkali tidak tahu tentang informasi tentang yang ada di kampus. Ya kan? Nah, kemarin saya konsulkan sama beberapa mahasiswa ini, saya bilang, ya udahlah, kami nanti sama struktural kita turun ke Darul Makmur, kita sampaikan. Nah, harapannya kita ada tanya jawab, ya kan? Maksudnya jangan dipendam dulu nih Bu, jangan dipendam dulu. Nah, nanti kalau ada undang-undang sampaikan sehingga ada solusi sekarang terus gitu. Nah, ada solusi sekarang terus. Pak, ini kayak mana itu Pak? Saya kasih solusinya. Ya kan? Tapi kalau didiam terus, nanti malam itu udah kepikiran. Aduh, tahu kemarin saya tanya. Jadi waktu mau tanya harus ke kampus lagi kan? Artinya saya tidak panjang mau menceritakan karena sudah diceritakan sama Bu Rizka, ya kan? Ada Bu Vivi, Pak Yus, Pak Satria, ya. Paling saya hanya ini menyemangati saja. Tanda kutipnya adalah ibu-ibu kalau mau istiqoroh silahkan istiqoroh, tapi jangan sampai ibu-ibu istiqorohnya lama-lama kali. Karena yang sudah istiqoroh kemarin sudah 4 tahun istiqoroh, sekarang baru dia daftar. Akhirnya daftar juga, ya kan? Akhirnya daftar juga. Nah, dan kalau saya mengajari, misalkan ini ibu-ibu, saya ajarin nih ibu-ibu yang udah mahasiswa legend. Kalau saya seringnya sebutnya mahasiswa legend. Mak sayang, ya kan? Mahasiswa legend. Kita ceritakan pengalaman sama mama-mama, dia sudah lama juga. Kalau sama yang dari gadis, oke lah. Kalau sama ibu-ibu ini, cuma pertanyaannya, ibu untuk apa kuliah? Salah satunya adalah ingin mencari administrasi, ya kan? Ingin cari ijazah kan? Untuk memenuhi administrasi. Ya kan? Ketika dibuka P3K, ini peluang P3K pun banyak. Karena hampir semua desa itu ada PAUD. Ada PAUD dulu. Kan mudah-mudahan nggak lewat di PAUD, lewat di dinas pendidikan, lebih bagus lagi. Ya kan? Karena kenapa? Ada SPD-nya. Untuk dapatkan SPD itu memang kayak ibu bilang tadi. Ya, memang kertasnya selembar buat belum materi. Tapi untuk menempuhnya itu luar biasa buat. Luar biasa. Baru ibu tahu ini banyak kuliah di perjalanan. Itu tentang beasiswa tadi sudah disampaikan, semuanya sudah disampaikan. Barangkali ibu-ibu kita silakan diskusikan secara kekeluargaan. Silakan nanti ibu-ibu minta nomor HP Bu Rizka. Hadir di brosur ini yang udah hadir dulu. Karena mungkin nanti nggak mau sama yang ada di brosur. Karena mau ngomong sama Tentu Satria. Orangnya kalem-kalem sedikit orangnya. Ya kan? Kalem-kalem sedikit enak. Ngomong sama beliau. Nah, artinya tanya-tanya aja dulu. Dan silakan nanti kalau jumpa dengan kami tegur. Ya kan? Kalau tegur kami orangnya sombong. Nah, mungkin itu dulu Bapak Ibu. Saya ibu-ibu. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Boleh, Pak.
Rencana gitu kita mau tanya konsul gitu kan yang kan kita mau gitu Ibu mau ambil S1 tahun bisa. Bisa. Jadi Bu bisa kan kalau masalah saya, tapi kan bukan keputusan ya. Kita pengalaman dari beberapa teman-teman yang memang dia akan kuliah dua, S1-nya dua, satu politik, satu lagi hukum. Ada. Cuma kan kebanyakan anak-anak itu seperti itu. Sekarang kan ibu kan mau alih profesi ini, kan? Ekonomi apa? Baik, SPD juga kan? Ya, kalau pun nanti mau kalau masalah saya itu ada beberapa mata kuliah tapi nanti kita lihat sistem kan sama kita ya bangsa ini lebih kalau secara sistem tetap 4 tahun kalau kemarin makanya saya bilang kemarin kita menerima ya itu akan selesai 4 tahun tapi datangnya kamu cuma 2 tahun karena kan sudah banyak yang diakui karena biasanya kalau itu nggak ada jauh ya biasanya nggak ada jauh ya kalau dulu itu kan dulu ada penyambungan karena bisa lagi penyambungan kalau saya bilang cek urutan 5 aja tapi kemarin saya bilang Terus Pak, kalau yang kedua berarti proses kita bayar SPP yang 4 tahun juga ya? 2 tahun. 2 tahun, tapi terima ijazahnya tetap 4 tahun. Itu terhitung dalam akreditasi. Itu terhitung. Itu secara akreditasi dihitungnya 4 tahun. Kuliahnya kamu 2 tahun. 2 tahun itu bayar. Tapi di data adalah data PDB ini terdaftar 4 tahun itu. Pak, takutnya pas 4 tahun nggak ada yang sertifikatnya Pak. Itu doakan saja wakil presiden ya. Kalau untuk guru tenaga kependidikan kita dialihkan ke Selamanya itu ya. Itu yang mudah-mudahan nih. Satu lagi Pak, tiga yang kalau untuk SPP itu berapa Pak? Ada di kasih Tetap tulis. 200 itu. Berlakunya seperti itu. Ya. Oke. Itu mengurus lah tuh jawab. Nggak tahu jawabannya. Gimana Gus Kak? yang mana masih di uang juga. Maksudnya masih di angka juga. Nah kalau untuk SPP itu kalau sekarang ada di gelombang kedua itu 1.300.000. Nah keuntungan ibu-ibu seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada yang sudah berhonor di sekolah, jadi kita kan ada beasiswa nih Bu. Mbak lihat, beasiswa guru honorer. Nah, nanti berkas ibu-ibu itu kami lihat, misalnya dia itu honor dari 1 sampai 5 tahun yang sudah berhonor, 1 sampai 8 tahun yang sudah berhonor. Itu tetap dipotong SPP-nya. Setiap tahun, setiap ibu berhonor itu tetap dipotong SPP-nya. Nah, makin lama ibu berhonor, makin besar pemotongan SPP. Mana kampus yang kayak gitu? Saya mau pilih juga. Nah, kita memang memfasilitasi memang untuk guru-guru honorer. Memang ramai sekali guru honorer ini yang terutama di PAUD itu masih belum mempunyai ijazah S1 PAUD-nya.
tidak bayar SPP. Bisa kuliah saja. Untuk dapat beasiswa pemerintah pertama perlu lobby, orang dalam, administrasi lagi. Ada yang honor 25 tahun ke atas? Ada. 20 tahun ada? 20 tahun? 17 tahun baru. 20 tahun sudah. Nah, 17 tahun sudah 40%. Dipotong 40% itu. Nah, dari 1,3 itu atau 1,2 Kedua. Cuma bayar 600.000. 600.000 SPP Pak semester. Boleh bayar 2 kali. Satu semester 6 bulan. Bayar 1 Cuma bulan. saya aja. 100.000. Satu hari beli. 2.000 Bu. Wih. Udah mau urus itu aja. Kalau misalkan satu semester 600.000, satu bulan 100.000, satu hari berapa tuh? 2 hari ketika honornya sama tapi berapa diskonnya? Sama 40%. 40%. Ini hampir tahun. Dengan syarat SK-nya nggak putus-putus. Ini misalnya tahun 2004 honor, 2003 udah enggak, 2009 ada honornya lagi. Udah putus honor, ya honor udah putus. Sekarang kan di desa yang satu sudah 500. Apa juga? satu bulan tuh. Ya, Dari 2024 2024 ini udah naik. Kuliah yang dulu. Yang dulu. Jadi bisa cicil 250. Iya, terus kan buat ini kan. Daripada kita waktu berjalan kuliah 4 tahun sudah ke depan. 4 tahun tuh gak lama. Iya, kita kan jadi minggu lama-lama 4 tahun kita tunggu. Udah tahun depan kita tunggu udah tahun depan. Kalau dipikir-pikir nggak akan selesai. Iya. Dipikir-pikir nggak akan selesai. Jalan terus ya. Jalan terus ya bukan? Tiba-tiba udah, ini sudah. Apa namanya? Baru bisa. Kita di Jakarta aja. Di mana di kampus? Baru bisa. Kalau ya. Hanya itu. Mereka alhamdulillah jalan semua jadi kakak. Ya, kemarin banyak yang lewat. Karena ini kan sudah masuk prodi baru. Kalau prodi baru ini nanti yang daftarnya sampai semester pertama ini, kalau misalkan yang daftar sampai 70 orang, maka untuk PAUD, PBA dan ekonomi syariah kami akan melakukan ini. Kami tetap berlakukan sistem bagaimana kampus ini luas. Ini kita kami. Artinya kesempatan itu nggak akan datang dua kali. Bella. Ayo deh, yakinkan. Goyang ini. Ini mohon maaf kalau Ini yang masalahnya itu bukan masalah ya kebanyakan kan ibu-ibu. Masalahnya itu waktu ada anak. Itu kalau ibu-ibu susah banget. Kalau dari segi nabung itu sangat susah. Jadi yang sebenarnya dengan kuliah itu ada. Cuman karena jarak dari sini sangat jauh. Ya. Susah. Bu, jadi kan kuliahnya seminggu 3 hari. Kuliahnya itu Jumat, Sabtu, Minggu. Ya kan? Kalau dosennya hari Jumat, Sabtu masuk angin, udah pasti nggak masuk. Ya kan? Ibu datang hari Minggu. Ya kan? Masalahnya itu Pak, Dah. datangnya sendiri nggak apa-apa. Kan datang itu harus bawa objek. Ayo bawa sama juga. Maksudnya mana ibu tadi? Apa? Nggak bisa bikin sendiri. Uangnya mana tadi? Itu bawa anak lagi. Beliau itu mahasiswa kami. Kalau saya ngajar, beliau di situ. Pokoknya beliau selesai kuliah, anak beliau juga di anak. Maksudnya itu caranya kan
adanya sama ibu kalau misalkan Pak kami ada anak, jadi kami bingung juga ada anak. Artinya solusi lain sudah kita berikan. Ibu-ibu itu kalau hari apa Bu? Hari Sabtu Jumat kan? Tenang aja ada anak. Nangisnya keluar kita. Ngekos bareng-bareng kan? Nah, ngekos hari ini bareng-bareng. Oh, harus keluarga minggu Tapi sampai gratis Pak. Kalau Jumat Sabtu gratis kan? Nah, gadis. Betul yang dibilang Ibu. Ya. Kita gratis lagi. Iya, udah samudra lagi kan. Tapi kalau lebih enak itu memang kuliahnya itu harus ke kampus, lebih enak. Lebih dapat dia. Nah, online kan sampai sama tentunya tadi. Oh, nggak bisa jauh kan? Belum bisa, cuman kalau ada 20 orang ibu Tapi Bu, bisa gini Bu, kita kan kita memprioritaskan memang harus ke kampus. Nah, kalau misalkan kita adakan online cuma ibu sendiri, banyak berapa nih? Kalau 60 boleh. Kita bikin Saya aja. pernah kuliah Pak. Cuman lagi skripsi, nggak saya selesai ke kampus jauh. Saya baru Oh, ibu udah pernah kuliah kuliah di Universitas Mangosir. Aceh Tenggara. Oh, Aceh Tenggara. Jurusan Karena apa? dari jurusan biologi. Biasanya biologi, jurusan biologi, mata kuliahnya itu nggak jauh-jauh dengan saya mata kuliah hukumnya ada. Karena saya waktu itu lagi pengajian, dari sini punya anak, mau malas lagi, ya udah karena jauh. Saya tinggal Tapi ibu nggak ada apa-apa Bu. Ini 6 bulan Bu. 6 bulan. Sebulan ibu berarti paling banyak ke kampus 4 atau 5 kali. Itu prediksinya. Biasanya kalau kuliah itu dia semester 1 sampai 3 dia sampai yang sering ke kampus. Seterusnya itu nggak lain lagi. Kemarin aku bilang begini, suami ibu apa ada dari Indonesia kan, dia bikin di guru saya itu datangin ke RA supaya bertanya yang pegang ini kami kasih alhamdulillah Itu siapa namanya? Raini. Ibu Baini. Ibu Baini. Ibu tadi kan ada saya sampaikan bahwa kalau ada mahasiswa khusus ibu-ibu ini ada 20 orang, ini kan kita buka lokal khusus tadi saya sampaikan. Lokal khusus ini bisa kita manage, bisa kita kelola tersendiri dia. Kita berikan kebijakan-kebijakan. Yang pertama kebijakannya itu biasa di tugas. Kemudian yang kedua di kehadiran. Di tugas itu kan tidak begitu dipres ya. Beda dengan adik-adik ataupun anak-anak yang baru SMA. Tapi beda dengan Ibu Sadia beda semangatnya. Ini biasanya ibu-ibu. Biasa ibu-ibu itu lebih mengeluh dia di tugas. Tampil makalah, bikin makalah. Itu nanti kalau dia ibu itu kalau nanti lokal khusus kan bisa kita berikan kemudahan. Tugasnya apa bersama-sama ataupun tugasnya tulis saja. Kemudian yang kedua juga dari jadwal kuliah. Ya, kalau yang kedua ini di jadwal ini bisa kita press ibu-ibu. Yang pertama, yang keduanya nanti bisa kita kelola tatap muka itu bukan tiap waktu ibu-ibu. Kalau khusus dia itu lokal ibu-ibu.
Misalnya ada 20 orang kan, ada lokal khusus nanti ini bulan ini kita zoom saja misalnya. Nah, itu kan manajemen khusus dia. Tapi kalau campur dengan anak-anak daerah yang lain, nah, itulah maksud saya nanti kalau bisa ibu usahakan ada kawan-kawan ibu 20 orang, kita nanti di Alubili ini kita buka khusus lokal Alubili. Tapi nggak cukup Bu, kalau 3 orang. Ini 20 orang. Ini 1 orang lagi. Itu namanya lokal mengeluh. Tapi ada syaratnya Bu, Ibu. Nah ini ada juga ada kemudahan, ada yang beratnya. Beratnya di mana? Ibu nggak dapat kuota beasiswa. Kenapa? Beasiswa yang honor. Yang subsidi itu nggak dapat karena dia buka Zoom dia kan. Yang Nggak honor Pak. yang itulah walaupun yang honor. Nggak bisa juga. Karena dia Zoom setengah nih. Misalnya 1 bulan kan 4 kali masuk Bu. Misalnya 1 bulan 4 kali masuk. 2 kali kita tatap muka, 2 kali Zoom. Jadi ibu-ibu ini 20 orang nih 2 minggu tuh nggak ke kampus ya. Kita Zoom aja. Nggak ke sana. Bisa lebih kayak kalau ini lebih seru. Iya, makanya saya bilang. Makanya jadi semangat. Nah, itu kami berikan jalan-jalan, solusi-solusi. Ya. Ibu, itu tadi udah Ini mengingat waktu ya, kita nggak panjang lagi diskusinya nih karena mengingat waktu. Sebagai kesimpulannya karena ini mau sholat zuhur, itu pengurus masjidnya udah datang. Jadi kesimpulannya ibu-ibu yang punya keinginan itu untuk kuliah itu jangan ditahan-tahan lagi, jangan bimbang, jangan ragu, langsung daftar. Kami ada buat formulir. 1. Yang keduanya, kalau ibu ingin ada kawan untuk bersama-sama, kemudian ibu ingin buka lokal khusus sama-sama anggota ibu, cari kawan se-Alubili ini, sekitarnya ini ada 20 orang. Insya Allah nanti kita berikan kemudahan-kemudahan khusus untuk lokal itu. Nanti kita diskusi lagi. Tapi syaratnya dulu harus 20 orang. Nanti bagaimana keinginan ibu-ibu bisa kami juga akan mempertimbangkan. Nah, misalnya apa di waktu, apakah di jam kuliah dan sebagainya. Tapi kalau sedikit ibu nggak sampai 1 lokal, kami nggak bisa ambil kebijakan karena marah yang lain. Nah, nanti akan timbul kebincangan, apalagi yang gadis-gadis nih yang baru-baru tamat, manafah kuliah hikmah, hana nggak sama seperti utu, nggak sama seperti stand minggu di runding. Nah, kita nggak takut juga seperti itu kan? Tapi kalau sudah lokal khusus ibu-ibu itu sudah lokal spesial namanya. Jadi menurut kemampuan ibu-ibu. Demikian mungkin sebagai kesimpulan, kami berharap silaturahmi kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi kita ini dapat bersambung dengan ibu-ibu dapat kuliah di tempat kami. Demikian kami kembalikan kepada Ibu Pipi. Ibu semuanya, Bapak, Ibu semuanya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang hadir dan meluangkan waktunya ini. Semoga hati kita tetap selalu di hati. Terima kasih. Akhiri bila hidayah. Assalamualaikum. Langsung dibuka. Formulirnya juga sudah ada. sosialisasi ibu-ibu yang di Sukaraja, Sukaraja. Nah,